Jadi TKI Arab Saudi itu seperti itu. Jadi jangan sampai kayak dulu. Kayak waktu zaman saya kan asal berangkat aja gitu ya. Namanya dari kampung, nggak punya pekerjaan. Di pikiran itu yang penting nyampe ke Arab, dapat uang aja. Akhirnya kan kabur. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya masih berada di daerah nanti Kang? Al-Asalah. Nah, tidak jauh dari kota Jeddah. Sebenarnya ini dekat stadion sih, nggak begitu kampung. Cuman di sini perumahannya perumahan baru, teman-teman. Dulunya ini tanah kosong ya. Belum lama, ini mungkin 8 tahunan, 10 tahun lah perumahan di sini itu. Nggak jauh-jauh amat lagi dari kota Jeddah ya. Jadi yang mau saya bahas soal TKI dan soal TKW dan TKL yang ada di Arab Saudi. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam nusra Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, teman-teman, kenapa saya ngebahasnya di daerah ini? Soalnya ini penting banget untuk para calon TKW atau TKL yang mau ke Arab Saudi. Saya mau ngebahas soal kerja jadi asisten rumah tangga, jadi supir. Biasanya kan saya bikin konten itu di daerah apartemen. Sekarang di rumah villa seperti ini. Ini dibilangnya villa. Jadi kalau untuk asisten rumah tangga banyak banget pekerjaan. Ya, ketiga. Banyak banget pekerjaan kalau punya majikan rumah villa, Kang. Iya. Beda dengan apartemen. Beda. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari TKW dulu. Nih, ini kan rumahnya seperti ini ya, villa. Iya. Jadi kalau asisten rumah tangganya cuma satu, ini babak belur. Aduh, hancur. Apalagi di sini kan biasanya sekeluarga, Kang. Biasanya di bawah anaknya, di atas bapaknya, pokoknya antara anak sama bapak aja. Iya. Ya. Biasanya kalau anaknya belum punya rumah, belum bisa. Biasanya begitu. Nah, iya, kalau kadang bapaknya di atas, anaknya di atas. Iya, pokoknya intinya sekeluarga lah ya. Iya. Apalagi kalau asistennya yang sendiri, itu yang babak belur. Tapi kalau ada dua, misalkan 2, 3 kan? Nah, kalau orangnya royal, ada 2, ada 3, tuh itu enak. Jadi masing-masing pekerjaan. Jadi yang bagian megang anak jadi babysitter 1, bagian masak 1, bagian ngebersihin rumah 1 orang, tuh itu baru enak. Tapi kalau cuma sendirian, waduh, mulai dari pagi sampai malam, bangun pagi ngebersihin rumah ya, selesai ngebersihin rumah, siang masak, majikan butuh sarapan, selesai masak terus anaknya bangun jadi babysitter ya. Waduh, pokoknya udahlah. Nah, makanya kalau mau jadi TKI Arab Saudi harus siap kerja. Jangan begini, misalkan iya, jangan menyesal akhirnya waktu mau berangkat siap. Iya, udah nyampe sini aja ngeluh, nangis. Makanya kebanyakan orang kabur itu begitu. Jadi mentang-mentang dari Indonya kedorong kebutuhan, jadi pikiran itu begini, saya yang penting nyampe Arab Saudi. Ya nyampe Arab Saudi aja begitu, mau kerja apa aja, padahal nggak dipikir dulu. Di sini itu kontrak 2 tahun. Kalau belum 2 tahun kita minta pulang ke majikan, itu susah untuk dipulangkan. Harus uang sendiri. Nah, mending uang sendiri juga. Kadang majikan kan nggak mau. Harus 2 tahun. Kalau udah 2 tahun baru majikan ada keringanan, cepat-cepat mulangkan. Ada begitu. Nah, itu khusus untuk mau olahraga lagi katanya. Khusus untuk TKW. Nah, untuk TKL khususnya supir, itu kalau kerja seperti rumah majikan villa itu banyak juga, Kang. Banyak. Karena majikan nggak punya buang sampah, bersih-bersih hos, mandiin mobil, miswar.
Pokoknya banyak. Jadi nggak seperti majikan tinggal di apartemen, ngontrak. Kalau apartemen kan ngurus mobil. Iya, kalau di apartemen itu ada yang Haris namanya itu Haris ya. Kalau di kita apa sih? Kadang mobil kita aja dicuci sama dia. Yang penting mau bayar per bulan berapa kalau majikannya Royal. Iya. Jadi kita itu cuman ngantar majikan aja selesai. Tapi kalau rumah seperti ini nih, villa. Ini pagi bangun ngantar madrasah, sekolah ya. Selesai sekolah nyuci hos atau nyapu. Ya. Lihat mau olahraga lagi, ini ketagihan ini. Nah ya, mau saya bahas. Selesai ngantar sekolah nyapu, nyuci mobil. Nah nanti siang jemput lagi, jemput ke sekolah. Nah habis itu kita belanja. Kalau majikan udah bangun itu udah pasti. Malamnya baru miswar sama majikan ke pasar, ke mall, ke bahar, ke laut. Itu tergantung selera majikan masing-masing. Jadi banyak banget pekerjaan itu. Makanya saya bahas teman-teman, kenapa? Biar kalian tahu pekerjaan di Arab Saudi. Saya itu nggak mau seperti saya dulu. Dulu saya kan namanya dari kampung, nggak kerja, ada yang nawarin ke Arab Saudi kan seneng. Dikira kerja di Arab itu enak ya. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan. Banyak banget pekerjaan di Arab Saudi itu. Kalau kerja di perumahan, terkecuali nih di perusahaan seperti di restoran atau di supermarket, itu lain cerita. Ini yang saya bahas kerja di perumahan seperti ini nih. Nah kalau soal kamar tempat tinggal itu, kalau soal kamar kita nggak ngontrak karena udah disiapin sama majikan. Terkecuali kita mau ngontrak di luar ya terserah. Soalnya di sini juga nih kalau rumah seperti ini udah pasti ada kamar supirnya masing-masing ya. Kamar supir nih, satu rumah satu kamar supir udah pasti. Gitu teman-teman. Jadi, mana Dun Soekarno? Emang iya? Nah makanya saya itu, nah ini suara pesawat karena dekat dari airport ini. Mana kelor ini mah? Nah, ini bunga itu kan? Kapas ya? Kapas apa kapuk? Oh kapuk ini mah. Kapuk ya kalau di kita mah ya. Masya Allah. Kapuk. Kok ada yang nanam kapuk? Oh iya tuh. Kapuk tuh teman-teman, coba di Arab ada kapuk ya. Tuh, ini baru kapuk pertama kali nih. Ya mah kapuk khusus nu payet ya namun di urang. Di urang mah jang nu mayat, jang nu maut. Yang nu maut. Ya sah nu nanamna. Nyameureun serika baladia. Loba kantah ya kita. Tuh berbuah. Masya Allah tabarakallah. Urang alaan. Jang naon? Mau diambil katanya. Ini daun kelor juga nih nyampe berbuah nih, nggak ada yang. Jadi saya itu nggak mau seperti dulu banyak TKW yang kabur dari majikan. Karena apa? Karena bagi kami, bagi TKL itu selalu dilecehkan sama orang-orang luar, ya Kang? Iya. Dulu mah kita itu kalau di pasar ngumpul sama orang Bangladesh atau India atau Pakistan itu selalu dilecehkan. Iya. Karena dari perilaku perempuan. Gitu. Ya. Akhirnya dampaknya kan kita juga kan jengkel, kesel ya. Semua. Pernah berantem sekali tuh sama taksi. Pernah berantem sama supir taksi gara-gara itu ngomongnya itu sembarangan. Caranya gini, kamu Filipin, Indo, kata saya Indo, Indo Mia katanya. Kalau mau pergi ke rumah Indonesia, bus Jeep Indomie. Tuh, jadi melecehkan itu begitu dianggap murahan. Emang Indomie, ini kenyataan. Emang kenyataan sih ya, pada ngomong begitu. Iya. Saya tonjok aja langsung. Tuh, sampai berantem, kita membela harga diri dan juga sebagai warga Indonesia kita kan sakit hati. Iya, tapi kan yang di omonginnya itu tenang-tenang aja kayak orang tidak berdosa aja. Iya. Gitu. Nah, jadi seperti itu pelecehannya itu dianggap murahan lah intinya. Makanya
saya itu dulu prihatin banget sama TKW-TKW yang kabur dari majikan itu. Makanya bagi teman-teman yang masih ada di Indonesia, jadi ucapan-ucapan orang luar itu seperti itu, nyata banget. Bahkan si Pak Haji itu kan sempat berantem begitu, melecehkannya itu. Jadi sekarang makanya kami di sini selalu bersyukur. Karena apa? Karena sekarang udah mengurang. TKW-TKW ilegal itu udah kurang di sini tuh. Bahkan yang resmi aja kan udah banyak yang exit dari majikan. Nah kalau rumah seperti ini coba tuh. Hah? Ya ngapain? Ribut pulang olahraga juga belum. Makanya bagi teman-teman kalau mau ke Arab Saudi harus benar-benar siap mental. Dan juga kalian jangan lupa nih, kalau bisa, satu, minta nomor orang kedutaan kita, bawa. Jangan. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngadu, Kang. Gitu, bisa kita langsung telepon. Jangan sampai ketinggalan kalau kita punya nomor teleponnya. Dan juga nomor telepon agent yang mau memberangkatkan kita. Ya. Iya. Begitu. Oke. Nah, oke teman-teman, saya olahraganya udah selesai ya. Jadi sekarang saya mau arah pulang. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia yang belum pernah ke Arab Saudi, tolong diperhatikan. Jadi kerja di Arab Saudi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan waktu di Indonesia. Ya, jadi rumahnya seperti ini, besar-besar ya. Jadi biar kalian tidak menyesal kalau udah nyampe ke Arab Saudi. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi pekerjaan supir dan asisten rumah tangga itu seperti itu. Banyak banget yang harus dikerjakan. Nah, kayak rumah seperti ini nih ya di depan saya. Ini kan rumah berapa tingkat ini? 2, 3 sama yang di atas ya, sama soto. Kalau asistennya cuma 1 kan berabe babak belur ya, kalau majikannya yang pelit. Jadi mulai dari bangun pagi, bersih-bersih rumah, siangnya masak, terus selesai masak kadang anaknya udah bangun. Jadi kita itu banyak banget pekerjaannya. Nah, kalau soal gaji ya tetap satu. Gaji itu misalkan kita digaji 1.500 ya itu. Nggak ada tambahan, nggak ada apa ya. Jadi makanya saya nggak bosan-bosan memberi informasi atau mengeser ke kalian tentang jadi TKI Arab Saudi itu seperti itu. Jadi jangan sampai kayak dulu, kayak waktu zaman saya kan asal berangkat aja gitu ya, namanya dari kampung, nggak punya pekerjaan. Di pikiran itu yang penting nyampe ke Arab dapat uang aja, akhirnya kan kabur. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau kita udah tahu rumah di Arab Saudi seperti ini dan pekerjaannya seperti ini, kita berarti kan udah siap mental, udah siap kerja dalam waktu kontrak 2 tahun. Jadi seperti itu. Saya itu nggak mau seperti zaman saya dulu. Banyak banget orang yang kabur dari majikan. Itu akibatnya kan jadi jelek, jadi dilecehkan sama orang-orang luar. Karena apa? Karena perilaku kita sendiri begitu. Nah, alhamdulillah setelah sekarang udah jarang ya TKI ilegal, khususnya untuk TKW udah jarang sekarang itu. Bahkan yang resmi aja yang dari majikan udah banyak yang exit, nggak balik lagi ke Arab. Jadi udah mengurang. Nah, ucapan-ucapan itu sekarang alhamdulillah nggak ada. Orang-orang luar itu sekarang nggak bisa ngomong apa-apa karena orang kitanya juga udah nggak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya saya itu nggak bosan-bosan memberi informasi atau memberitahu soal pekerjaan di Arab Saudi gitu. Oke teman-teman, jadi saya karena Pak Haji tadi udah pulang duluan, katanya pengen ke WC, nggak kuat. Jadi saya sekarang tinggal sendiri. Ini saya juga sekarang mau pulang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.